Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Temahugra Prana dari kelas TI 22A3 dengan NIM 2201030081. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek aplikasi sistem toko buku yang saya buat. Ini untuk melengkapi nilai UAS atau ujian akhir semester dengan mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhtarom SE Eskom Mkom. Dibuatnya video ini semoga bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Yang pertama, sebelum kita masuk ke inti pembahasan kali ini, saya harap teman-teman kalau ingin mengikuti ini harus sudah memiliki dua aplikasi pokok, yaitu ada Sampipi, Control Panel. Yang pertama, ini saya menggunakan versi 3.3.0. Lalu ada Java NetBeans. Ini yang pertama kita harus start dulu Apache dan MySQL. Setelah itu kita membuat database terlebih dahulu. Di sini ini saya ada 9 struktur tabel. Ini yang pertama saya membuat ada ID, lalu ada nama, status, judul buku, harga buku, jumlah beli, jumlah barang, total, dan bonus. Nah, di sini ada beberapa jenis. Nah, kalau yang ID ini saya menggunakan char dengan panjang angka itu ada 10. Lalu ada nama, ada varchar, ada panjang itu 30, ada status, ada varchar juga, ada 35 panjangnya. Lalu ada judul buku, ada 40, dan harga buku menggunakan char ada 20, ada jumlah beli, ada integer ada 11, lalu ada jumlah barang integer ada 11 juga, lalu ada total integer juga menggunakan panjangnya menggunakan 30, lalu ada bonus menggunakan varchar. Setelah itu ini ada satu contoh database yang sudah saya buat dengan Java. Setelah itu kita masuk ke NetBeans-nya. Ini interface punya saya. Waktu membuat interface ini saya membuat judul terlebih dahulu. Judulnya itu ada toko buku Bellbook. Nah, ini menggunakan change variable name yaitu JLabel 2. Lalu ada ID pembeli menggunakan JLabel 3, lanjutan dari toko buku tadi labelnya. Lalu ada nama pembeli menggunakan JLabel 4, lalu ada status pembeli, ada JLabel 5, lalu ada judul buku ini, lalu ada harga buku JLabel 7, ada jumlah beli bukunya, ada JLabel 8, ada jumlah belanja JLabel 9, ada bonus pembeli JLabel 10, dan yang terakhir ada total pembayaran JLabel 11. Nah, ini adalah label-label yang untuk mengisi format di samping, untuk mengisi kolom format di samping ini. Nah, ini ada kolom ID pembeli, itu tadi kan menggunakan angka. Ini menggunakan JText field. Nah, ini formatnya seperti ini. Lalu ini change variable name-nya saya kasih
txt ID karena ini menyangkut dengan ID pembeli, ID. Lalu yang kedua ada nama pembeli. Formnya seperti ini. Ini juga sama, text field ini sama, saya kasih namanya variabel name-nya itu txt nama. Lalu yang membedakan ada di sini. Ini ada status pembelian. Status pembelian itu menggunakan combo box, yang artinya itu bisa memilih antara memilih pelanggan atau umum. Nah, itu formanya seperti ini. Lalu variabel name-nya saya beri nama CB1 karena combo box 1. Nih. Lalu ada judul buku. Ini variabel name-nya txt judul. Lalu formatnya ada seperti ini. Lalu ada harga buku. Itu variabel name-nya txt harga. Ini formatnya sama juga, text field juga. Lalu ada jumlah beli, buku. Ini ada txt beli. Lalu formatnya seperti ini. Lalu ada jumlah belanja. Variabel name-nya seperti ini, txt belanja. Ini ada propertiesnya seperti ini, sama juga text field. Lalu ada bonus pembeli, formatnya seperti ini, text field juga karena menggunakan teks bukan menggunakan angka. Lalu variabel name-nya saya kasih nama txt bonus. Setelah itu ada total pembayaran. Total pembayaran itu saya beri nama txt total, lalu ada formatnya seperti ini. Sama juga text field karena ini. Lalu ada tabel terlebih dahulu sebelum kita memasuki tombol aksinya. Ini tabel itu menggunakan JTable. JTable itu untuk membuat tabel nanti kita waktu mau cetak hasil. Nah, itu formatnya ada seperti ini. Lalu ada ini variabel name-nya ada JTable2. Nah, ini cara membuatnya ini. Cara membuat tabel ini kan ada di sini ya. Ada di properties. Ada di ini. Ini menggunakan tabel ini. Di palette. Lalu ada ID pembeli ini juga ada di palette juga. Menggunakan label. Lalu yang ini sama. Nah, ini kita masuk yang baru ini untuk nanti kita gimana ya, untuk merefresh. Nanti ada contohnya di video setelah ini. Ini ada codingannya. Nah, ini J baru karena tadi ada tombol namanya baru ini. Lalu kosong, itu nanti untuk mengkosongkan datanya di waktu dirun nanti. Setelah itu ada simpan. Nah, simpan itu fungsinya untuk menyimpan data yang sudah kita buat, data pembeli lengkap yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi. Nah, ini namanya ada JSimpan. Seperti ini codingannya. Setelah itu ada edit. Nah, fungsi edit ini untuk mengganti hasil entah itu ID pembeli. Kalau ID pembeli belum bisa diganti sih, yang bisa diganti cuman nama pembeli, status pembeli, judul buku, harga buku, sama jumlah beli.
Nah, itu nanti bisa diganti menggunakan edit ini. Nanti ada contohnya. Ini adalah codingan edit. Nih, private void gedit action perform. Ini dinamai gedit karena ini untuk edit. Lalu kalau hasilnya itu udah bisa diganti, nanti akan muncul tulisan data berhasil dirubah. Ini codingannya menggunakan ini di option pane show message dialog ini. Lalu jika gagal mengubah, itu nanti menggunakan J option pane show message. Nah, lalu setelah edit kita ada tombol hapus. Nah, fungsi tombol hapus ini untuk menghapus data atau hasil dari pembeli tadi untuk dihapus. Nanti ada contohnya di video selanjutnya. Kali ini kita akan masuk ke codingannya. Ini codingan J hapus. Nih. Nanti kalau berhasil dihapus, sama seperti edit tadi, akan muncul data berhasil dihapus. Sama juga menggunakan codingannya seperti ini. Kalau gagal juga sama, nanti hapus data gagal. Setelah itu kita masuk ke tombol keluar. Keluar ini kalau kita ingin keluar dari hasil runningnya ini, tidak repot-repot untuk mencet tanda silang yang di sini. Kita cukup pencet keluar ini, nanti sudah keluar dari aplikasi runningnya ini. Nah, ini ada contoh codingannya seperti ini. Sangat simpel sekali karena tidak menggunakan sistem apa-apa, cuman keluar saja. Jadi menggunakan sistem exit ini. Tidak ada seperti edit, hapus, tambah, simpan tadi. Lalu kita masuk ke cetak. Cetak ini fungsinya untuk mencetak hasil dari hasil dari pembeli-pembeli yang sudah disimpan tadi. Nah, ini ada hasil contoh codingannya seperti ini. Nanti kita akan mencobanya satu persatu. Ini codingannya cetak seperti ini, cetak. Nah, di cetak ini kita harus membuat report. Report itu fungsinya untuk agar tampilan cetak kita bisa keluar hasilnya. Nah, ini masuk ke report atau ke tampilan hasil cetak. Nah, ini hasil tampilan cetak itu seperti ini. Seperti ini hasil tampilan cetaknya. Ini saya perkecil, nggak bisa ini ya. Oh, bisa. Nih hasilnya nanti ada seperti ini. Ini adalah contohnya terlebih dahulu, nanti kita akan mempraktekkan seperti itu. Nih, ini desainnya seperti ini. Ini kita tadi kan membuat desain ini sama juga menggunakan palet. Kita menggunakan ini static text ini untuk memberikan judul, title. Lalu ada alamat, sama juga kita menggunakan static text. Lalu ini ada tanggal, jam, hari, dan waktu. Kita menggunakan current date. Lalu di sini ada nama saya, ada kasir saya sendiri, Abelta. Sama juga nanti menggunakan static text. Lalu ini ada nama-nama yang ada di localhost MySQL yang ini. Namanya seperti ini, harus sama. Ini kan tadi kan namanya ini kan. Nah, ini namanya seperti ini. Lalu kita masuk ke codingannya.
Kita masuk ke codingannya. Oh iya, saya lupa. Ini ada ini codingan dari reportnya. Ini ada nama ID, nama, lalu ada status. Tadi ada pelanggan sama umum. Lalu ada judul buku, ada harga buku, jumlah beli, jumlah barang, total, dan bonus. Nah, seperti itu. Lalu kita akan run hasil project kita. Seperti ini hasilnya. Ini tadi ada contoh tempat saya. Nih, fungsi baru tadi ini. Ini kan saya pencet ini. Kan daripada kita keluar lalu hasil mencet run lagi. Nah, ini ada fungsi barunya itu seperti ini. Nah, ini kita dapat mencet baru. Nanti kita bisa mengkosongkan isi di sini. Isinya di sini. Nah, ini fungsi dari baru. Ini seperti ini. Ini saya pencet baru, nanti bisa baru lagi, bisa kosong. Lalu ini saya akan mengisi ID pembeli. ID pembeli menggunakan angka. Saya contohkan seperti ini. Nama pembeli seperti ini. Lalu ada status pembeli. Kita dapat memilih ada pelanggan dan umum. Kita coba menggunakan yang umum. Ada judul buku. Seperti ini, kita isi seperti ini. Lalu ada harga buku, kita isi 50.000. Seperti ini. Jumlah beli kita bikin jumlah belinya 3. Ini kita kosongi saja karena ini ada totalnya. Ada bonus pembelinya udah saya isi otomatis. Itu menggunakan voucher. Nah, ini kita simpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Nanti akan muncul di tabelnya di sini. Ini saya pencet OK. Nah, ini muncul di sini. Nah, muncul di sini. Ini tadi yang barusan kita isi. Nah, ini fungsi dari simpan. Nih. Lalu kita masuk ke edit. Nah, di edit ini kita bisa mengubah nama pembeli. Nah, nama pembeli kita ubah menjadi contohnya seperti ini, Angga. Lalu jumlah belinya kita bikin 2 saja. Kita bikin edit. Nah, ini data berhasil diubah. Ini berarti sebelumnya kita kan menggunakan jumlah beli 3, nama pembelinya kita beli Boni. Nah, ini kita bikin nama pembelinya menjadi Angga dan jumlah belinya menjadi 2. Ini kita pencet OK. Nah, di sini di tabelnya ini otomatis akan mengganti nama dan jumlah belinya serta yang saya ganti tadi itu menyesuaikan seperti apa yang sudah kita ubah. Seperti itu tadi. Tadi adalah fungsi dari edit. Nah, ini kita masuk ke hapus. Sebelum kita masuk ke hapus, ini kita pencet dulu nama ini seperti ini. Ini kita pencet terserah di mana. Lalu kita pencet hapus. Nih, ada tulisan data berhasil dihapus. Nah, kalau sudah seperti ini kita pencet OK. Nah, otomatis data yang sudah kita isi tadi sudah hilang, sudah terhapus. Seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian cetak. Oh, kita masuk ke bagian cetak dulu. Ini masuk ke bagian cetak. Kita kan sudah memiliki satu ID pembeli, nama, status, judul, harga, jumlah beli, dan lain-lain ini. Kita masuk ke cetak. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Ini adalah tab cetak. Desain cetak saya yang simple seperti tadi yang saya contohkan di video tadi. Ini yang di sini ada judul, di sini ada alamat toko, di sini ada nama saya kasir, lalu di sini ada hari, tanggal, lalu ada tahun, di sini ada jamnya,
Lalu di sini ada ID-nya yang saya tulis tadi, ada nama, status, ada judul buku, harga buku, jumlah beli, jumlah barang, total, ada bonus, ada voucher. Nah, seperti itu. Lalu kita close saja. Nah, ini kita masuk ke tombol keluar. Nah, tombol keluar sudah seperti itu. Menurut saya ini sudah selesai. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun salah pengucapan dalam mempresentasikan hasil project saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.